Beli mobil kali ya, Pak?
Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang hari ini bersama-sama kita akan memperingati hari kematiannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sedikit penjelasan dan ralat di liturgi yang ada. Ya, ada kesalahan teknis, ada perbedaan tema yang dikeluarkan oleh Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi BPS dengan tema yang ada di Membangun Jemaat. Ya, tema yang di Membangun Jemaat itu oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, beda dengan tema yang ada di liturgi. Ya, ini mungkin sedikit penjelasan Bapak Ibu. Ya, sehingga nantinya tidak akan kaget karena hari ini kita akan menggunakan tema Membangun Jemaat, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Selamat mengenang peristiwa Jumat Agung. Saudara-saudara, Jumat Agung adalah momen untuk memperingati puncak kesengsaraan dan kematian Yesus di kayu salib. Kita tidak menyaksikan saat ia tergantung dan mati di salib. Tetapi dalam iman, kita menghayati bahwa pengorbanan agung yang Kristus lakukan untuk menebus dosa kita. Penghayatan Jumat Agung saat ini dalam bingkai tema oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, hina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri.
nyata belana dosa kasalana toroto lino ia mana misa-misa tumpasan mintu agan katampalam bilana toroto lino kale masero si tombang rara mabanda umpasan pea tae padana pena malabi nasundung itu parenta ambena moina lai tulalan abarean ma paritongan belana dosa torotolo Ratu si pato lata pabalarani tang di kules ang tang di bela apa puang kumpu mamase sunduntungan pakaboro na tae padana pena malapi nasundung itu parenta ambena moina lai tulalan kamatean ma paritongan belana dosa torotolino tae padana pena malabi nasunduni tu parenta ambena moina lai tulalan kematian ma paritongan belana dosa torotolino belana dosa torotolino Kita angkat pujian kita bersama kepada Tuhan. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih. Tertunduk dan sedih.
Ibadah perayaan Jumat Agung yang kita naikkan ke hadapan Allah saat ini akan berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian. Kasih karunia Allah Tritunggal menuntun kita dalam ibadah ini. Sejahteralah kita sekalian. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merayakan Jumat Agung bersamaan dengan itu melaksanakan perjamuan kudus. Maka dengarkanlah titah tentang perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa perjamuan kudus adalah satu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Karena itu, jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita terus-menerus menyatakan pengakuan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, Ia yang tidak berdosa dibuat berdosa supaya genaplah nubuatan para nabi. Dengan pengorbanannya, Ia menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Kita semua adalah manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menyesali dosa dan bertobat adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Karena itu, marilah dengan jiwa yang hancur kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, dan kita bersama-sama berkata seperti Daud demikian. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah aku Tuhan menurut
Berbahagialah kita karena memang Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih dan terus menerima serta mengampuni kita. Dan karena itu baiklah kita semua yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dinyatakan dan ditegakkan kembali kepada kita bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Amin. Dan kembali kita sungguh menikmati kebahagiaan anugerah Allah di tengah perayaan kita pada saat ini. Kembali firman Allah diperdengarkan kepada kita untuk menjadi penyembuh-penyembuh kita pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana dari dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12, dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16, dan dari Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Betapa kami tidak berbahagia hari ini ya Allah. Di tengah-tengah perayaan kami akan kepastian bahwa Engkau sungguh di dalam Yesus Kristus telah berkorban demi dan untuk kami, demi untuk kehidupan dan keselamatan kami. Dan kami yakini itu sebagai kepastian yang berasal dari Allah sendiri. Sebagaimana yang Engkau akan beritakan kepada kami melalui firman-Mu, sabda-Mu dari dalam Alkitab yang akan kami baca, yang akan kami renungkan dan yang akan kami perjuangkan melakukannya di dalam kehidupan ini. Ya Allah, kami telah sedia disapa oleh sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan menuntun kami di dalam Kristus Yesus. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa di sorga. Amin. Pembacaan pertama dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Firman Tuhan, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang yang tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang akan kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Hosiana. Kita jemput berita Injil dari Yohanes 18 ayat 12 sampai 17 demikian. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi untuk menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid ini mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka
murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri mendiang di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara tentang terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata seorang dari situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Jumat Agung dan menikmati penyembuhan-penyembuhan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus. Firman Tuhan yang kedengaran kepada kita pada hari ini berbicara tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus memenuhi dan melaksanakan apa yang diberitakan oleh nabi dan pemazmur, sebagaimana yang kita baca dari Yesaya 53 ayat 13 sampai 53 ayat 12, 13, dan sebagaimana yang dibacakan tadi dari Mazmur 22. Jadi perayaan ini perayaan di mana kepastian bahwa Allah sungguh-sungguh telah berbuat dan telah melaksanakan penyelamatan dan penyembuhan umat manusia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam peristiwa penderitaan, penyalipan, kematian, dan kebangkitannya. Dari Yesaya tadi kita lihat bagaimana hamba yang menderita itu diberitakan
Dan sesungguhnya hamba yang menderita seperti itu dalam Yesaya tadi, itulah yang dipenuhi dan dilaksanakan oleh Yesus sendiri dalam peristiwa Jumat Agung ketika ia disalibkan mati, sebagaimana yang kita sudah baca bersama-sama pada hari Minggu yang lalu dari kitab Markus. Tapi karena tema kita pada hari ini lebih penekanan pada apa yang setelah dan sedang dan akan dilakukan oleh Yesus, oleh Allah melalui kata yang dipakai oleh Yesaya, yaitu bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Saya kira lagu-lagu yang begitu kita nikmati dan kita hayati, masih adakah yang hafal itu? Bilurnya, bilurnya. Ayo, angkat. Asal percaya saja. Ya, kita sungguh berbahagia bahwa bilur-bilurnya bukan hanya telah menyembuhkan pada masa lampau, tetapi masih terus berlangsung sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Hanya memang mungkin perlu justru di masa Jumat Agung seperti itu kita memastikan bahwa penyembuhan oleh bilur-bilur Yesus bukanlah semata-mata dan terbatas pada penyembuhan sakit fisik tertentu. Nah, ini perlu. Pasti Yesus menyembuhkan dan sudah banyak terjadi dan masih akan terjadi. Oleh bilur-bilurnya banyak penyakit kita akan disembuhkan. Hanya, ini yang penting peringatan sedikit, jangan sampai kita beranggapan bahwa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan itu tidak hanya terbatas pada kesembuhan penyakit tertentu. Sehingga jangan sampai ada keluarga kita yang mengalami sakit penyakit dan kita sudah sepanjang hari melakukan bilur-bilurnya tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu kita beranggapan bahwa ternyata bilur Yesus tidak menyembuhkan penyakit. Itu pandangan yang keliru. Yang pasti bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit yang jauh lebih mendasar, jauh lebih berbahaya, jauh lebih merusak, jauh lebih menyesatkan, jauh lebih mematikan, yaitu dosa. Jadi pertama-tama yang dimaksudkan dengan penyembuhan oleh bilur-bilur Yesus adalah penyembuhan Allah kepada dunia, yaitu melalui penebusan dosa kita sebagai manusia. Dan penyakit-penyakit tertentu disembuhkan, itu bonus-bonus tertentu dari keyakinan dan kepastian atas penyembuhan bilur-bilurnya untuk dosa demi keselamatan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita baca dengan dengan lebih tenang nanti Yesaya, kita akan lihat di situ muncul kata-kata pemberontakan kita yang ditebusnya, kejahatan kita yang diangkatnya. Jadi karena ini mungkin penting karena ada kelompok tertentu yang memang menganggap bahwa ya satu-satunya penyembuhan bilur-bilur Yesus itu hanya penyakit tertentu.
Saya kira bagi kita jelas sekarang bahwa ketika bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan dosa, dan dengan demikian kita dibebaskan dari segala bentuk malapetaka, segala bentuk penderitaan, segala bentuk hal-hal yang merusak dan mengganggu kehidupan kita, baik sebagai keluarga, baik sebagai masyarakat, baik secara pribadi, baik sebagai gereja. Maka itu yang paling penting di atas segala-gala yang dilaksanakan oleh Allah, penyembuhan bilur-bilurnya. Nah, sampai ada diskusi-diskusi yang cukup ini. Nah, mengapa ya bukan penyalipan Yesus yang dibaca hari ini? Justru penyangkalan dan penyesatan pengkhianatan oleh Paulus. Sekali lagi secara liturgis hari Minggu kemarin tanggal 24 kita sudah membaca tentang proses penangkapan sampai kematian Yesus. Dan sekarang penekanan pada tempat itu dalam Yohanes 18, salah satu penyakit kronis yang amat penting diketahui secara istimewa dalam perayaan hari ini adalah pengkhianatan yang terjadi dari orang-orang yang justru kita kasihi, seperti yang dipertontonkan oleh Petrus dalam bacaan kita. Yang kedua, di situ ada konspirasi nepotisme yang sangat jahat antara Hamas dan Kayafas, dan bahkan bersama dengan masyarakat yang justru berkonspirasi melakukan kejahatan. Jadi kalau kita mau membawa tema ini kepada Yohanes 18 yang kita baca hari ini, bilur-bilur penyembuhan Yesus justru terarah kepada penyembuhan konspirasi jahat yang sering terjadi dalam masyarakat, dalam keluarga, dan di berbagai tempat. Dan dengan demikian, bilur-bilur Yesus dalam kaitan tema hari ini lebih terarah kepada kemungkinan-kemungkinan seperti kita yang tidak jarang justru menjadi pengkhianat di dalam kekeluargaan kita sendiri, mungkin juga dalam masyarakat kita, mungkin juga dalam gereja kita. Itu yang ditekankan sebagai salah satu aspek penyembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Saya tidak tahu, dan beberapa tahun lalu ada informasi bahwa pengkhianatan terhadap keluarga di Toraja sangat tinggi. Kasus tertinggi di pengadilan. Artinya apa? Pengkhianatan terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang kita kasihi, justru itulah yang mungkin salah satu menjadi sangat penting kita sadari dalam peristiwa Jumat Agung hari ini, bahwa kita semua ini, ini penting, sangat potensial dapat menjadi pengkhianat-pengkhianat kepada orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Sebagaimana Petrus dalam peristiwa kemarin, kurang lebih 3 jam yang lalu Petrus katakan, labiran aku dolo tomatua kela kamu mira. 3 jam kemudian, seperti yang kita baca tadi salah satu bentuknya, Petrus sudah menjadi pengkhianat luar biasa. Aku tidak kenal dia, aku tidak tahu siapa dia bukan guruku. Nah, ini salah satu poin yang penting menjadi permenungan kita, bahwa pengkhianatan kita itulah salah satunya yang justru disembuhkan oleh Yesus, agar kita tidak menjadi pengkhianat-pengkhianat, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam bergereja, dan dimanapun berada. Karena semuanya itu, tindakan pengkhianatan itu merusak banyak hal. Merusak diri kita, merusak orang-orang yang dihianati, merusak sistem yang ada di sekitar kita, merusak perasaan masyarakat kita, merusak perasaan warga jemaat, dan lain sebagainya. Nah, namun Bapak Ibu, penyembuhan yang pasti kita bisa lihat terhadap Petrus
bahwa melalui penyalipan Yesus, bilur-bilur Yesus juga menyembuhkan orang sebejat dan sepengkhianat seperti Petrus itu. Kita lihat secara sederhana modelnya pertama dalam Yohanes 21. Bagaimana Yesus mencoba memulihkan Petrus dengan sampai 3 kali ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Sungguhkah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, mitandaina. Mulai lagi marah. Dan terakhir, karena itu sekarang juga engkau telah dipulihkan. Sebenarnya ada yang menerjemahkan di situ proses rekonsiliasi antara Yesus dengan Petrus di Yohanes 21 itu adalah rekonsiliasi yang justru memuncak dalam konsep-konsep keluarga. Karena awalnya pertanyaan-pertanyaan Yesus bersifat agape, tapi kemudian pertanyaan ketiga justru bersifat philea, bahwa sesungguhnya kasih dan pengampunan terus-menerus terjadi justru di sekitar orang-orang yang kita kasihi, yaitu dalam keluarga kecil, dalam keluarga tongkonan, dalam keluarga jemaat, dalam keluarga masyarakat di sekitar kita. Sebenarnya di situ Yesus mengubah konsep agape menjadi philea, bahwa hai Petrus, jika engkau mau memupuk, menghindar dari pengkhianatan selanjutnya, mulailah di dalam melakukan tindakan-tindakan kasih keluarga yang juga penuh dengan pengorbanan. Nah, ini saya kira di masa-masa lalu, masa Pileg, ngeri membaca postingan-postingan bagaimana orang katanya di dalam keluarga pun tidak memilih dan mengkhianati demi secuil amplop berwarna nggak tahu berwarna apa. Pengkhianatan terjadi. Nah, dan itu saya kira salah satu di Paskah ini, mari kita siap memulihkan diri dan mengaku dosa atas perilaku seperti itu. Sebenarnya saya pernah merancang satu usulan liturgi bahwa pada hari selesai Pileg atau Pilpres, supaya gereja menyediakan kotak khusus persembahan pengembalian amplop-amplop yang diterima hari-hari sebelumnya untuk dibawa ke panti asuhan dan atau dibawa ke penjara, tapi orang belum setuju. Ya, mungkin tahun-tahun yang akan datang bisa kita liturgikan di sini. Pakoyan ada malongkok di kobang mereka sepanjang minggu na sebongi merambain di tejong. Ya, dibuka banget tuh sang minggu tuh. Seminggu hari pengembalian kotak pengumpulan amplop masa lalu. Nah, pihak-pihak murah dari suasembah itu mabongi. Nah, tak dukan di patiron di koma kacamata kau nak tandai kau tahu kuma papa boleh suako. Jadi lebih konkret lagi, penyembuhan yang dialami oleh Petrus kemudian dilanjutkan oleh tradisi Petrus, sebagaimana dinyatakan oleh 1 Petrus 2 ayat 24. Di situ mulai kita melihat bagaimana kemudian tradisi Petrus mengatakan bahwa sekalipun, ya kalau direkonstruksi ya, sekalipun saya telah mengkhianat, tetapi di atas salib saya melihat bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Lalu dia menjadikan salah satu ajaran pokok dalam tradisi kumpulan Petrus, ayat 24 yang ditulis oleh 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya Petrus sendiri dengan kelompoknya menyadari kembali bahwa sekalipun Petrus adalah pengkhianat amat luar biasa, tapi di atas salib bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan dia, sehingga ia pun berani memberitakan bahwa sebenarnya kita dulu telah mati karena pemberontakan kita, karena dosa-dosa kita. Sekarang kita telah hidup dalam kebenaran.
Dan yang paling puncak dari semua itu sebagaimana kita baca tadi dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Dengan penuh kepastian dan keyakinan bahwa justru Yesus menjadi imam agung besar dan imam yang sangat berbeda dari imam-imam yang lain, yang ditegaskan di situ bahwa di dalam diri Yesus sendiri ia telah mengalami seperti yang apa kita alami. Dan karena itu dia tahu apa penderitaan kita, apa dosa kita, apa kelemahan kita, apa kesalahan kita. Dan ia sendiri yang akan menjadikan dirinya sebagai korban penebusan karena dia sendiri mengalami apa yang kita alami. Kita sama seperti dia kecuali dosa. Dan memang harus begitu ya Bapak Ibu. Orang berdosa ditebus dengan apa? Manusia harus ditebus dengan manusia. Mungkin ada suku yang mengatakan penebusan dilakukan oleh darah binatang. Lah. Tapi kalau manusia yang berdosa harus ditebus dengan manusia, darah manusia. Pertanyaannya, bagaimana manusia yang sama-sama berdosa saling menebus? Jadi tidak mungkin. Jadi dak bang mau mipatongan bangi ke deni tahu jauh apa ke minakwa dami mataku labiran aku sonda ko kela iko mira belum tentu. Kalaupun na sonda ki pada bang pe madosa to undi patu dosana. Karena itu untuk menebus manusia yang berdosa haruslah manusia yang tidak berdosa. Dan itulah salah satu keyakinan kita, manusia tidak berdosa hanya di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu Yesus Kristus layak dan dapat menjadi penebus dosa kita. Karena ia manusia tetapi manusia yang tidak berdosa. Jadi tidak mau patongan nih ke dosa dibayar dengan, mungkin juga ada yang merasa dengan membayar sejumlah persembahan sudah selesai dosanya. Tidak bisa, itu bukan jalan penebusan dosa. Ya masyarakat kita cenderung saya dengar di kampung, oh rarate dong susi pito, bai susi pito, nah mane masero tu dosamu, mangauna ato tolino lah ditebus tu binatang. Itu tidak masuk akal kan? Nah itu yang dikatakan oleh Ibrani 4 bahwa di dalam dia manusia yang tidak berdosa telah menebus kita dan bahkan ia telah menjadi imam agung kita yang sungguh memahami kita, dan karena itu hanya dia di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban itu, dia mampu menunjukkan dan membawa kita ke tempat yang semestinya di mana ia berada. Karena ia manusia yang bersih dan tidak berdosa dan juga sekaligus sebagai Tuhan. Karena itu hanya di dalam dialah seluruh persoalan kemanusiaan kita dapat dipulihkan dan dapat disembuhkan. Kiranya paling tidak ya pemahaman tentang hamba yang menderita dipenuhi di dalam Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dan bahkan masih terus menjadi imam kita yang terus memperjuangkan kita di hadapan Bapanya, dan ia bersama-sama dengan kita sehingga kita bisa berani berkata seperti yang dikatakan juga oleh Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bayangkan keyakinan penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Atau seperti 1 Korintus 6 ayat 18-19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalamnya Allah terus-menerus berkarya. Penebusannya telah mengubah kita menjadi manusia yang baru, yang memiliki standar hidup yang berbeda dari manusia pada umumnya. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan satu konsep teologi yang pernah digagas oleh seorang profesor, bahwa kata-kata Yesus di atas kayu salib, ada berapa itu yang diajarkan kepada kita? Ada 7 kata-kata Yesus di atas salib. Itu sesungguhnya juga
membereskan 7 masalah manusia yang terus-menerus setiap hari terjadi. Jadi kata-kata Yesus itu, 7 kata-kata Yesus itu sebenarnya terus-menerus menyelesaikan 7 persoalan manusia. Karena saya agak menghindari istilah yang dipakainya karena perlu penjelasan panjang, yang disebutnya sebagai dosa utama setiap hari dalam hidup kita. Tapi kalau dikatakan dosa utama, lalu Bapak Ibu jangan berpikir ada dosa sampingan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Bukan itu. Tapi dosa utama adalah dosa yang sungguh-sungguh potensial dapat terjadi setiap hari, setiap saat, dan akan menimbulkan akibat-akibat dosa lebih besar di belakangnya. Jadi ini bukan menyebutkan 7 dosa, lalu yang lain itu bukan dosa, bukan. Atau yang lain itu dosa-dosa ringan, bukan. Tapi menurut ahli ini kita contohkan. Dosa menurut ahli ini yang paling menggerogoti dan yang paling sering terjadi bahkan mungkin berulang-ulang dalam diri kita adalah dosa kesombongan. Ko yang tamadok kota tangga-tangga kira-kira pempiran ki sombong sang Allah. Pamoga-moga tidak mito. Nah, terhadap dosa kesombongan itu Yesus memakai kata Eli Eli lama sabachthani. Bahwa Yesus yang sekalipun Allah tetap harus hanya menjadikan Allah yang tertinggi dan di atas segalanya, yang selalu ia terus akan kepadanya Yesus menggantungkan hidupnya, sehingga hidupnya sebenarnya tidak berarti apa-apa dan tidak perlu sombong-sombong amat dalam hidup ini. Jadi tapi ya mungkin suatu saat bisa menjadi bahan katekisasi ya. Apa kaitan sombong dengan Eloi Eloi lama sabachthani? Yang kedua, dosa yang sangat potensial adalah iri hati. Adakah di antara kita ini ada yang iri hati kepada suaminya, ada iri hati kepada adiknya, ada iri hati kepada kakaknya, ada iri hati kepada tetangganya, ada iri hati kepada sejawatnya di kantor. Mungkin setiap hari bertarung habis-habisan sampai matoro kalenan tangai umpamanya kau iri hati lah kau tetangganya dan lain sebagainya. Dosa iri hati ini katanya melahirkan dosa-dosa lain selanjutnya, dan karena itu sangat penting Yesus justru memutuskannya mestinya di atas kayu salib. Dan kata yang dipakai oleh ini adalah sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena orang yang di samping Yesus pun sama-sama penjahat masih iri kepada Yesus di ujung hidupnya. Bayangkan, iri hatinya enggak minta ampun. Lalu Yesus menjawab kepada yang di sebelahnya, mangka mau katekisasi Pak Pendeta ada kebukaan di kiri atau di kanan. Pak, yang jelas bahwa dengan kata-kata itu hendak merontokkan, jangan dan pelan hindari, turunkan, hilangkan iri hati. Karena yang paling penting, jaminan pasti di dalam rumah Bapa itu sudah ada. Yang lain tidak perlu iri hati lagi. Itulah yang termulia dan tertinggi. Yang lain-lain itu hanya pengikut-pengikut saja. Kemudian yang ketiga adalah kemarahan. Ada yang kira kata marah. Ada yang pernah mengatakan Yesus juga marah. Betul. Tapi marahnya Yesus berbeda dengan marahnya kita. Itu biasa disebut kemarahan Yesus itu adalah kemarahan kudus. Demi kekudusan dan kesucian. Jadi boleh saja marah kalau memang itu sudah menyangkut keselamatan dan menyangkut kehancuran atau kerusakan orang lain. Payan nala sangallo na penna apa pelina ki sengke kusanga di sanga itu sengken to. Sidi marah. Itu udah sengken itu. Hati-hati. Yesus mengusulkan menurut ahli itu bahwa kemarahan itu dijawab Yesus dengan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau mau marah lebih baik ampuni. Latihan mungkin tidak bisa sepenuhnya, tapi itu katanya kemarahan. Yang keempat, ketamakan. Tamak.
keinginan yang melampaui batas atas barang-barang dunia. Mungkin kita setuju ya, ini salah satu paling menggerogoti dunia sekarang ya. Orang bertarung habis-habisan demi apapun dan dengan cara apapun. Yang penting mampu memperoleh kenikmatan-kenikmatan hari esok, bahkan kalau perlu sampai kepada anak cucu yang ketujuh persiapkan. Nah, itu ketamakan yang amat luar biasa. Nah, menurut ahli itu ketamakan dijawab oleh Yesus, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Tidak perlu merusak hidup ini hanya dengan sifat-sifat tamak itu. Karena sesungguhnya kalau kita berada di dalam tangan Bapa, maka yang lain itu juga sebenarnya tidak terlalu mengganggu lagi. Tidak perlu dikuasai oleh ketamakan, karena sesungguhnya kita mesti hanya berserah kepada Sang Pemilik surga, yaitu Yesus sendiri, sehingga perlahan kita dihindari untuk penuh dengan ketamakan. Yang kelima, ini cabul. Nah, ini rupanya sepanjang sejarah pikiran cabul itu sudah menguasai manusia. Saya kira sampai sekarang juga ya. Nah, pikiran cabul ini akan merusak banyak hal. Pokoknya rusak diri, rusak keluarga, rusak masyarakat, dan seterusnya. Dan menurut ahli itu jawabannya adalah, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Lihatlah sesama manusia, lihatlah perbedaan gender, lihatlah semua yang ada, bahwa semua itu adalah dalam kerangka kasih sayang sebagai satu keluarga. Sehingga nilai-nilai eros yang berlebihan itu tidak menuntun kita ke kecabulan yang semakin jahat. Karena sesungguhnya Allah sendiri menyediakan setiap pasangan sesuai dengan rencana Allah sendiri. Dan karena itu nikmati dan hargai dan syukuri yang disediakan oleh Allah. Tidak perlu berpikir macam-macam kepada orang lain. Yang keenam, rakus. Saya kira rakus mirip dengan tamak ya. Tapi rakus itu lebih konkret, terutama dalam kebutuhan ekonomi, kebutuhan sandang dan pangan setiap hari. Nah, saya kira ini juga. Lalu apa jawabannya menurut ahli itu? Di ujung hidupnya Yesus menjawab kerakusan manusia dengan ia sendiri berkata, "Aku haus." Kebutuhan hidupnya pun yang paling sangat dibutuhkan pada saat-saat terakhir, dia pertanyakan kepada Bapanya di surga, "Aku juga Bapa." Dan pasti secara teori sekarang banyak sekali orang di sekitar kita yang mungkin berteriak dalam mimpinya, dalam tidurnya, kehausan dan kelaparan. Sementara kita sendiri di sekitar kita juga menyaksikan orang-orang yang berpesta pora di atas dan di sekitarnya. Banyak orang-orang yang justru diwakili Yesus, mereka juga haus bersama Yesus. Sehingga kita dituntun untuk belajar bagaimana peka terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan kebutuhan real setiap hari. Sambil kita mengurangi sikap-sikap yang penuh dengan kemewahan dan penuh dengan pemborosan itu. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah malas. Apakah malas salah satu persoalan yang cukup mendesak sekarang? Kalau diskusi-diskusi yang saya lihat, umumnya itu juga dirasakan oleh kita orang Toraja. Kemalasan itu semakin menggerogoti banyak orang. Dan untuk itu menurut ahli tadi, kemalasan sebenarnya sudah diselesaikan oleh Yesus ketika ia berkata, "Sudah selesai." Artinya hidup ini adalah hidup yang dipertanggungjawabkan. Dan mestinya terus-menerus kita berjuang untuk menuntaskannya sampai akhir, sehingga kita pun tidak perlu lagi ragu-ragu menghadapi hidup pada saat-saat terakhir, karena kita telah menyelesaikan dengan baik istilah Paulus, pertandingan
perlombaan, perjuangan, dan kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan kemalasan bisa menggerogoti semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya itu nanti bisa menuntun kita, dan puncak dari semua penyembuhan oleh Allah kita akan ekspresikan hari ini melalui peristiwa perjamuan kudus. Dan gereja-gereja secara umum justru melaksanakan perjamuan kudus pada Jumat Agung. Walaupun beberapa teolog liturgis mengusulkan sebaiknya perjamuan dilaksanakan pada hari Paskah. Karena tega-tega kita berpesta, bersukaria di atas penderitaan Yesus. Itu istilahnya dia. Tapi okelah, hari ini dalam hubungan dengan bilur-bilurnya, melalui perjamuan hari ini sangat konkret bagi kita. Bilur-bilurnya yaitu daging Yesus tercabik dan darah menetes di situ. Dan dalam iman hari ini, kalau bilur-bilur Yesus menyembuhkan, maka tubuh Yesus berubah dalam iman menjadi datang di atas meja perjamuan. Dari dalam surga di atas meja perjamuan menjadi roti. Dan darahnya yang tertetes itu menjadi anggur, sehingga bilur-bilur Yesus akan bergabung dengan tubuh kita, sehingga kepastian penyelesaian dosa dan semua bentuk penyakit apapun ke depan, kita percaya bilur-bilur Yesus ada bersama dengan kita melalui roti dan anggur yang akan dipersatukan dengan tubuh dan kehidupan kita hari ini. Sehingga kita bisa dengan pasti, seperti kata Paulus, bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus sendiri yang hidup dalam aku. Dan karena itu kehidupanku kehidupan yang hanya terarah kepada Allah sumber keselamatan dan yang akan menyelamatkan saya. Selamat menikmati dan mengalami penyembuhan-penyembuhan yang akan terus dilakukan Allah, yang kita contohkan melalui bilur-bilurnya dalam tubuh dan darahnya hari ini. Selamat menikmati penyembuhan Allah. Amin. Saya kira pasti ada boleh.
Adek-adek. Adek jangan gitu aja. Begitu hidupnya. Iya. Namun justru dosa, pemberontakan dan kesalahan kita yang ditanggungnya. Oleh karena itu Bapak Ibu mesti melanjutkan permenungan ini besok dan Paskah. Karena tidak berhenti di atas kayu salib seperti ini. Permenungan sudah diatur sedemikian rupa. Hari ini, besok, dan Paskah itu disebut Triduum. Saya agak malu-malu juga sedikit karena justru Menteri Agama yang menyampaikan selamat Triduum kepada kita. Padahal mungkin warga jemaat sendiri belum familiar dengan kata perayaan Triduum itu. Artinya sekarang sampai Paskah itu harus ada dalam satu kesatuan. Peristiwa Paskah yang terjadi dalam 3 momen. Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat. Kita bersama-sama terus mengikrarkan pengakuan iman kita bahwa di dalam Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa, yang Tritunggal, sebagaimana dirumuskan oleh pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan sekarang kita akan melaksanakan salah satu perintah Yesus sendiri, yaitu perjamuan kudus, di mana kita akan melihat bagaimana tubuh dan darahnya menjadi sumber keselamatan kita yang terus-menerus membarui hidup kita. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar dan sejati. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita nampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan.
Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit dalam berbagai bentuk dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi kami tidak dapat melakukannya. Sebaliknya ya Bapa, ada juga di antara kami yang dengan penuh sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula ke dunia ini. Kuatkanlah dan persekutukan dan keyakinan iman lewat perjamuan kudus di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suara Yesus kudengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, akan mengantar kita bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita terima sebagai tanda dan materi dari
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aduh, ketimbang. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah." Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah."
Bersyukur untuk semua kebaikan Allah yang kita nikmati dan alami saat ini dengan menyanyikan Kini Bagi Aku Penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati, seperti pemazmur memuji Tuhan dan mengucap syukur katanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji-muji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersyukur dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang ke meja-Mu. Lewat perkara ini, kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan yang hidup dengan kami adalah sahabat seperjalanan kami dalam hidup ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan-Mu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga teladan kesabaran-Mu di dalam hati kami dan di dalam seluruh hidup kami. Amin. Sebagai umat yang telah diselamatkan, oleh bilur-bilurnya juga kita telah disembuhkan. Selayaknya dan sepatutnya lah kita senantiasa menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, atas segala berkat-berkat yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Firman Tuhan mengantar kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan bukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela. Dan sesudah lagu ini akan disambung oleh persembahan pujian dari anggota Kodim 1414 Tanah Toraja. Damai
bersyukur atas segala berkat anugerah Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kita bersama. Cek. Halo, cek. 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 Darah Yesus penolong hidupku, darah Yesus penyelamat jiwaku. Dia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Renungkanlah betapa besar kasih setia Tuhan pada kita. Disalib menanggung sengsara, di Golgota menanggung sengsara untuk menebus dosa-dosa kita. Ya Bapa, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sabda Yesus, tetapi lihatlah Dia akan bangkit di hari ketiga, agar manusia menyadarinya. Di dalam Yesus ada kemenangan yang datang dari Allah Bapa di surga. Renungkanlah betapa besar kasih setia Tuhan
pada kita. Disalib menanggung sengsara, di Golgota menanggung sengsara, untuk menebus dosa-dosa kita. Ya Bapa, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sabda Yesus, tetapi ingatlah Dia akan bangkit di hari ketiga, agar manusia menyadarinya. Di dalam Yesus ada kemenangan yang datang dari Allah Bapa di surga. Ya Bapa, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sabda Yesus, tetapi ingatlah Dia akan bangkit di hari ketiga, agar manusia menyadarinya. Di dalam Yesus ada kemenangan yang datang dari Allah Bapa di surga. Di dalam Yesus ada kemenangan yang datang dari Allah Bapa di surga. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Di pelataran rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, melalui ibadah perayaan Jumat Agung, kami sungguh-sungguh diliputi sukacita oleh karena Engkau rela menggantikan kami memikul beban dosa yang semestinya harus ditimpahkan kepada kami, tapi oleh karena cinta kasih-Mu sehingga Engkau menggantikan kami semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kiranya menjadi bahagian kami semua, agar iman kepercayaan kami dikokohkan, bahkan dikobarkan, supaya dimanapun kami berada, kami mampu menjadi saksi Kristus bahwa Dia telah menang, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa kematian. Hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati dalam menjalani hari kehidupannya Tuhan, supaya terus bergembira dan melaksanakan pelayanan dengan penuh sukacita. Semua yang hadir di pelataran sukacita pada pagi hingga siang ini, Engkau melihat dan mengenal kami semua Tuhan. Engkau tuntun kami pada jalan yang benar. Engkau jaga lindungi kami siang dan malam, supaya hidup kami sebagai anak-anak-Mu sungguh-sungguh terpelihara dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Berkati segenap orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak sempat hadir
atau sudah tidak mampu lagi karena kondisi fisik. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupan mereka, bahwa Engkaulah gembala yang setia, yang terus bersama dengan dia dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Kami berdoa bagi yang sementara sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, atau mungkin hadir dalam ibadah ini. Engkaulah tabib yang agung. Kami mohon Tuhan Engkau berkati semua bentuk perawatan yang diterima, agar melalui semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan, dan mereka boleh kembali pulih, boleh kembali sehat menjalani kehidupan ini. Berkati semua anak dan cucu kami yang masih kecil, supaya mereka bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Anak-anak kami yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, dimanapun mereka berjuang, Engkau menyertai anak-anak kami, sehingga perjuangan mereka karena campur tangan Tuhan boleh meraih keberhasilan pada saatnya nanti. Yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Engkau menolong memberkati mereka, bukakan jalan bagi mereka, sehingga harapan dan dambaan mereka boleh menjadi kenyataan. Semua umat-Mu, jemaat-Mu dan yang hadir pada saat ini dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, Engkau menolong memberkati kami Tuhan. Karuniakan hikmat, karuniakan semangat, karuniakan kesehatan yang baik. Mampukan kami melaksanakan tugas pelayanan kami dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Rantepao. Berkati segenap majelis gereja, pengurus OEG dan guru-guru sekolah minggu, pengerja gereja, tenaga magang, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Biarlah kami semua terus ditopang oleh Tuhan, dikaruniakan hikmat, kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga kami mampu melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh kegembiraan. Ya Bapa dalam sorga, kami terus berdoa untuk semua perayaan Jumat Agung yang dilaksanakan oleh umat-Mu di dunia ini. Kiranya semuanya menjadi perayaan yang menyenangkan hati Tuhan. Perayaan-perayaan kami selanjutnya, melalui Sabtu Sunyi, melalui perayaan Paskah, berkati semua persiapan yang kami langsungkan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang akan mengangkat pelayanan, agar semua pelayanan yang kami langsungkan sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Semua kami yang hadir pada saat ini telah menyatakan tanda syukur kami. Iya Tuhan, berkenanlah Engkau menerimanya, supaya boleh dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pelayanan, untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat Tuhan. Dan pada diri masing-masing kami ada banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Bahkan tubuh dan jiwa kami persembahkan, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Berkati segenap yang Engkau pakai melalui aparat keamanan, TNI dan Polri, anggota DPR pada semua jenjang, dan semua instansi yang terus melaksanakan tugas pelayanan bagi kami masyarakat. Kiranya semuanya itu boleh dilangsungkan, boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, dan boleh mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Semua kami yang hadir pada saat ini dalam menjalani hari kehidupan kami selanjutnya, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami. Ya Bapa dalam sorga, pelayanan perjamuan kudus selanjutnya sebentar kami akan langsungkan bagi para orang tua kami yang tidak mampu lagi datang ke gereja. Bahkan bagi mereka yang sementara sakit, Engkau menolong kami majelis gereja untuk mengatur semuanya ini, sehingga pelayanan boleh kami langsungkan dengan baik. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Antar kami sebentar ketika kami pada kembali ke rumah kami, supaya kami semua tetap terpelihara dalam tangan kasih sayang-Mu. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 5 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Sidang perayaan Jumat Agung yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah menggantikan kita memikul beban dosa yang kita tidak mampu pikul. Karena itu pergilah dengan penuh sukacita. Hiduplah dalam terang firman Tuhan. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Pada kaki Yesuslah kita bersama senantiasa datang berlindung. Karena dari kaki Yesuslah namanya akan kita muliakan. Karena dari sanalah kita telah mendapatkan anugerah keselamatan melalui pengorbanan-Nya. Pada kaki salib Yesus berlindung. Air
Demikianlah ibadah peringatan Jumat Agung yang boleh kita alami bersama. Kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang juga bersama-sama telah kita hayati dalam perjamuan kudus. Selamat terus menikmati kasih dan cinta Tuhan dalam kita memasuki Sabtu Sunyi dan juga perayaan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Ya, masih ada persembahan pujian solo. Iya, sekalipun sudah bukan dalam rangkaian liturgi peribadahan, tidak mengurangi kerinduan saya untuk menyampaikan pujian untuk Tuhan. Ya, sambil masih kita bersalaman, ya diinformasikan bahwa untuk besok ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada pukul 17 dan ibadah Paskah akan dilaksanakan pada pukul 9 di halaman gedung gereja dan juga pada pukul 18.30. Ya, demikian tambahan penyampaian Kores Semangat. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Durian pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan.
berdosa, nyawa kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang meresuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu, ya Tuhan, tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagi diriku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang meresuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu, ya Tuhan, tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagi diriku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Oh, sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagi diriku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu,
Ya Tuhan, sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.